kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 10. Adapun yang mau kita bahas adalah tentang ukuran sudut. Ini merupakan bagian dari trigonometri, ya. Jadi sebelum kita pelajari nanti perbandingan trigonometri dan yang lain-lain, maka kita mulai dari ukuran sudut. Baik, apa saja ukuran sudut itu? Ukuran sudut itu ada derajat, kemudian ada radian. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian coba perhatikan gambar di bawah ini, ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada tulisan satu putaran. Satu putaran di sini ini, ya, satu putaran. Kita tahu bahwa satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Ya. Kalau begitu, kalau setengah putaran berarti sama dengan setengah dikalikan dengan 360 derajat, atau sama saja dengan 180 derajat. Nah, kita lanjut. Kalau dia seperempat putaran, berarti ini tentu sama saja dengan seperempat dikalikan dengan 360 derajat, atau dengan kata lain seperempat kali 360 derajat itu sama dengan berapa? Sama dengan 90 derajat. Nah, kalau seper 360 putaran bagaimana? Nah, sama saja caranya, ya. Berarti 1/360 dikalikan dengan 360 derajat, atau ini sama saja dengan 1 derajat. Nah, kalau saya tuliskan ulang di sini bahwa 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Nah, ini dia, kita dapat hubungan antara derajat dengan putaran. Coba ini saya buat dalam kotak, ya. Nah, kemudian tadi juga di sini kita sudah tahu bahwa satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu hubungannya, ya, hubungan antara derajat dengan putaran atau sebaliknya, ya. Putaran ke derajat. Oke, kita lanjut. Ukuran sudut yang kedua di sini adalah yang mau kita pelajari, yaitu tentang radian, ya. Saya tulis di sini, radian. Nah, di sini sudah ada saya buat definisinya, bahwa satu radian itu diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat alfa. Ukuran sudut pusat alfa. Kalau kita perhatikan gambar ini dia sudut pusat. Ya, ini dia sudut pusatnya. Jadi besar ini sudut pusat alfa. Ya, itu yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Oke, kalau kita lihat ini panjang busur AB, ini panjang busur AB, ini adalah R, jadi sama dengan OB. OB itu kita tahu adalah jari-jari, dan OA ini juga adalah jari-jari. Jadi besar sudut inilah, ya, besar sudut inilah yang sama dengan 1 radian. Jadi radian itu nanti untuk selanjutnya kita singkat saja dengan rad. Nah, begitu. Kalau kita perhatikan, kalau ini saya hubungkan sampai ke sini, berarti ini kan menjadi apa? Satu putaran, ya. Nah, oke. Jadi hubungan antara
eh, putaran dengan radian ini adalah, saya tuliskan bahwa satu putaran itu sama dengan 2 pi radian, ya, bahwa satu putaran itu adalah 2 pi radian. Kita tahu bahwa satu putaran tadi adalah 360 derajat ya. Nah, ini akan sama dengan 2 pi radian. Nah, begitu. Kalau ini sama-sama saya bagi dengan 360. Sehingga kalau ini saya bagi 360, ini kan jadinya 1 derajat. Kalau ini saya bagikan dengan 360 berarti 2 pi radian. Ya, 2 pi radian dibagikan dengan nih. Oke. 360. Sehingga kalau ini saya coret ke sini atau sama-sama saya bagi 2 berarti ini 180. Sehingga kita dapat hubungannya bahwa 1 derajat itu sama saja dengan pi radian dibagikan dengan 180. Nah, ini dia kita dapat hubungan antara hubungan antara derajat dengan pi radian. Oke, bisa ya. Nah, tentu juga nanti pi radian akan bisa kita hubungkan dengan putaran ya. Kan putaran tadi kan, nah sebenarnya dari sini tadi ya, bahwa satu putaran tadi adalah 360 derajat. Oke, begitu ya. Nah, baik. Supaya lebih jelas, coba kita perhatikan contoh di sini, ya. Nah, coba di sini saya bahas yang A. Pertama, kita lihat, tentukan dalam satuan derajat dan radian untuk setiap rotasi berikut, ya. Nah, kita lihat yang A. Jadi satu pertanyaan dalam dua jawabannya ya, yaitu kita mau ubah dia ke derajat dan juga ke radian. Nah, 1/9 putaran. Oke. Nah, ya, ini akan sama dengan kalau kita ubah pertama ke dalam derajat berarti 1/9. Ingat tadi bahwa satu putaran itu adalah 360 derajat. Sehingga ini 1/9 dikalikan dengan 360 derajat. Atau ini sama saja dengan 40 derajat. Oke, sudah ya. Jadi putarannya sudah kita ubah ke derajat. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, kita juga mau ubah ke dalam radian. Jadi 1/9 ya putaran. Kita mau ubah ke radian. Nah, bagaimana tadi hubungan antara putaran dengan radian? Oke, coba kalau saya tuliskan lagi di sini ya, bahwa tadi satu putaran nih itu tadi sama dengan apa? 2 pi radian ya. Nah, satu putaran adalah 360 derajat. Begitu kan ya? Nah, atau gini saja ya. Ini cukup. Satu putaran itu adalah 2 pi radian karena kita hanya mengubah ke radian. Berarti ini akan sama dengan 1/9 ya, 1/9 putaran satu putaran adalah 2 pi radian, berarti dikalikan dengan 2 pi radian, atau dengan kata lain
tentu ini akan sama dengan 2/9 pi radian. Jadi 1/9 putaran itu sama dengan 2/9 pi radian. Oke, itu yang A. Nah, kemudian supaya lebih bisa lagi, saya bahas yang F. Ya, oke. Nah, ini 7/6 putaran. Pertama kita ubah ke derajat, berarti 7/6 dikalikan dengan 360 derajat. Karena satu putaran adalah 360 derajat. Berarti ini sama dengan, ini sama-sama dibagi 6, berarti 7 dikalikan dengan 36 bagi 6 ya, 60. Berarti ini sama dengan 420 derajat. Oke, jadi 7/6 putaran adalah 420 derajat. Selanjutnya kita mau buat ke pi radian ya, atau ke radian ya. Nah, berarti 7/6 putaran ya. Nah, ini berarti akan sama dengan 7/6 putaran tadi. Satu putaran tadi adalah 2 pi radian ya. Berarti ini dikalikan dengan 2 pi radian. Berarti ini sama-sama kita bagi 2. Berarti di sini 3 ya. Sehingga ini akan sama dengan berapa? 7/3 pi radian. Nah, begitu cara mengubahnya dari putaran ke radian atau putaran ke derajat. Jadi di sini saya hanya membahas A dan F. Maka untuk B sampai E ini saya tinggalkan sebagai latihan untuk kalian. Ya, silakan dicoba. Tentu saya yakin bisa setelah melihat pembahasan yang bagian A dan yang F. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita disuruh mengubah ya. Kita disuruh mengubah bentuk sudut berikut ke derajat. Nah, coba kita lihat yang A. Ya, yang A. Pi per 12 radian. Nah, sekarang apa hubungan antara radian dengan derajat? Tadi sudah kita cari ya hubungan antara radian dengan derajat ya. Lihat di sini. Bahwa 1 derajat itu sama dengan apa? Pi radian per 180. Begitu kan? Nah, atau dengan kata lain bahwa pi radian itu sebenarnya ya, oke di sini saja saya tuliskan supaya bisa ya. Nah, bahwa tadi kan satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Nah, ini kan 360 derajat ya, satu putaran sama dengan 2 pi radian. Nah, coba kita lihat. Di sini kan pi radian. Berarti kalau ini saya sama-sama saya bagi dengan 2, nih. Bagi 2, berarti ini jadinya apa? 180 derajat. Ini akan sama dengan ini bagi 2 kan jadinya apa? Pi radian. Berarti pi radian ini, yang ini tinggal kita ganti aja dengan 180 derajat. Kalau begitu, ini tentu sama dengan. Jadi pi radian adalah 180 derajat. Berarti 180 derajat dibagikan dengan 12. Kalau ini sama-sama saya bagi dengan 6. Ini bagi 6, ini bagi 6. Berarti ini 30 ya. 30 derajat dibagikan dengan ini bagi 6 adalah 2. Atau ini sama dengan 15 derajat. Jadi pi per 12 radian itu adalah 15 derajat. Itu untuk jawaban yang A. Baik,
Supaya bisa lagi saya jawab kembali yang F nih. Ya, yang F. Nah, jadi 8 per 9 pi radian. Nah, sama caranya seperti tadi. Jadi pi radian tinggal kita ganti saja dengan 180 derajat. Berarti 8 per 9 dikalikan dengan 180 derajat. Kalau ini sama-sama saya bagi 9, berarti ini adalah 2. Berarti 8 kali 20 derajat. Atau dengan kata lain, ini adalah 160 derajat. Sehingga 8 per 9 pi radian adalah 160 derajat. Oke, bisa ya? Oke. Nah, untuk yang B, C, D, E juga saya tinggalkan sebagai soal latihan. Silakan dikerjakan ya. Nah, di sini juga sudah ada, saya buat lagi soal latihannya. Ini derajat kalian ubah ke putaran. Ya, yang ini juga derajat ke putaran. Sedangkan yang ini adalah derajat ke radian. 120 derajat juga, ini derajat juga ke radian. Ini juga silakan dicoba. Ya, tentu tujuannya adalah langsung nanti ingat hubungan antara derajat ke putaran atau derajat ke radian atau sebaliknya. Ya, jadi silakan dicoba. Nanti kalau ada masalah silakan tuliskan di kolom komentar, pasti saya jawab. Ya, baik. Nah, di sini saya buat lagi contoh soal. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini jam ya, kita sering melihat dan hampir tiap saat kita lihat ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa sudut yang dibentuk ya? Berapa sudut yang dibentuk atau sebelum itu? Kalau ini saya tanya, ini jam berapa ini kira-kira? Jam berapa ini? Ini adalah jam 5.30 ya, jam 5 lewat 30 menit. Nah, bisa juga kita katakan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah berapakah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek ya? Berapakah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang? Jarum panjang ini adalah jarum menit, sedangkan yang pendek ini adalah jarum jam. Jadi pertanyaannya sudut ini. Nih, sudut ini. Oke, berapakah besar sudut ini? Nah, bagaimana kita untuk mencari berapa besar sudut itu? Kita tahu bahwa ini kan sama saja sebenarnya dengan satu putaran. Begitu kan? Nah, jadi satu putaran seperti yang sudah kita pelajari di awal itu adalah 360 derajat. Kalau kita lihat di sini ada nomornya, ada 12 ya. 12 1 2 3 sampai sini 12. Berarti artinya satu jam ya, 1 jam ini itu sama saja dengan 360 derajat dibagikan dengan 12 ya, atau dengan kata lain ini sama dengan 30 derajat. Nah, ini yang pertama yang harus kita tahu, bahwa 1 jam itu adalah 30 derajat. Selanjutnya, bagaimana menentukan sudut terkecil ini tadi ya, jarum panjang dengan jarum pendeknya atau jarum menit dengan jarum jamnya. Nah, patokan kita adalah yang ini. Coba saya tarik dulu garisnya ya. Patokan kita dari sini ke sini ke 12 sini ya. Patokan kita ke sini. Nah, coba kita lihat jarum panjang ya, jarum panjang, atau kalau langsung saya tuliskan di sini bahwa sudutnya itu, katakanlah ini adalah sudut yang dibentuknya itu adalah alfa ya. Jadi alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh jarum panjang, atau saya buat aja ini ya, jarum menit dikurangi dengan
jarum jam. Nah, berarti pertama kita mau menghitung sudut yang dibentuk oleh jarum menit. Nah, ini jarum menit ini adalah kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarum menitnya adalah 6 kali 30 derajat. Karena tadi kan 1 jam 30 derajat ya. Nah, dikurangi dengan jarum jam ya. Jarum jamnya ya. Coba kita lihat. Ini kan jam 5.30. Ya, 5.30. Jadi saya tuliskan saja di sini 5 ya. 30. Yang ini kan jam 5 lewat 30 menit. Ini kan menit. Yang ini adalah jamnya. Berarti 30 menit ini saya ganti saja ini ke jam. Kan kita tahu bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti ini saya buat begini. 30 per 60. Sehingga ini sudah dalam bentuk jam karena sudah kita bagi 60. Oke. Nah, kemudian jadi ini bisa kita katakan ya, 5 yang ini jam ya. Ini dalam bentuk jam, sedangkan yang ini sudah 30 per 60 ini juga sudah dalam jam. Tadi kan bahwa 1 jam adalah 30 derajat. Sehingga ini tinggal kita kali saja dengan ya 30 ini coba saya ganti ya. Ini tinggal kita kali saja dengan 30 derajat. Oke. Nah, jadi hanya seperti itu saja. Oke, jadi tinggal kita kalikan saja. Berarti ini akan sama dengan berapa? 180 derajat dikurangi dengan. Nah, ini hati-hati pengerjaannya. Ini 30 per 60 berarti 5,5 ya. Dikalikan dengan 30 derajat. Nah, ini sama dengan 180 derajat dikurangi dengan. Nah, ini 5,5. Ini kan sama saja dengan ini pecahan campuran ya. Kalau kita jadikan ke pecahan biasa berarti 11 per 2 ya. Karena 2 kali 5 tambah 1 kan. Dikalikan dengan 30 derajat. Atau ini sama saja dengan 180 derajat dikurangi dengan 11 ini kita 30 bagi 2 dan dibagi 2 berarti 15 ya. Nah, berarti 15 derajat. Jadi 11 kali 15. Oke, 11 kali 15 itu adalah 165 ini derajat. Nah, jadi kalau kita kurangkan ini adalah 15 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk atau sudut terkecil yang dibentuk oleh jam 5.30 itu sama dengan 15 derajat. Oke, begitu ya. Nah, di sini juga ada saya tinggalkan satu contoh soal ya, satu soal untuk kalian kerjakan sama cara kerjanya seperti ini. Ya. Ini jam berapa ini? Coba. Jam berapa? Jam 10 lewat 10 menit. Ya, jadi ini silakan nanti dikerjakan. Ya, kalau nanti ada masalah atau terbenturnya di mana, silakan tuliskan di kolom komentar. Pasti nanti saya bantu untuk menjawab. Oke, baik. Untuk saat ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.